Audio Jungle. Hai, ketemu lagi di jalur hati. Omin aja biar kamu plong. Hari ini, seru. Hari ini seru, gitu kan. Hari ini seru. Jadi eh, hidup ini bagaimana kita memandang sebuah perspektif. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Eh, Banyak yang masuk ke meja redaksi jalur hati dan sebetulnya termasuk juga di bahasan kita dari mulai awal sampai akhir. Sebetulnya kita kan bicaranya sadar atau nggak sadar kita bicara tentang masalah ya. Ada salah satu sobat kita, sobat DHB, yang ngomong, gimana nih masalah masalah gue banyak banget, gimana cara menghadapi masalah. Oke, kita akan coba ngasih tips buat kamu sobat-sobat DHB, bagaimana sih cara menghadapi atau menyelesaikan masalah. Masalahnya tentunya banyak lah. Ini secara umum saya sharing tentang bagaimana cara menghadapi masalah. Tentunya ada berbagai versi dong gitu kan. Ada tiba-tiba ada yang ngomong masalah itu sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Ketika kita dapat masalah, bersyukurlah gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya kita tidak tiba-tiba bersyukur dong. Kita tidak tiba-tiba bisa memahami sebuah hikmah itu dong gitu kan. Oke, kita akan coba ngerunut langkah-langkah ketika kita mendapat masalah, problem atau apapun itulah gitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah terima kenyataan bahwa itu masalah, mau sengaja tidak sengaja, diminta atau tidak, itu akan datang ke kita dan kita menerima dan kita menghadapinya hari ini. Terima itu sebagai sebuah kenyataan, bukan sebuah ilusi atau impian. Kalau perlu ketika ada masalah kamu gigit dulu deh, gigit bibir atau gigit tangan gitu. Itu benar atau enggak? Terima itu sebagai sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan harus dicari uh, penyelesaiannya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tetap tenang, ambil napas, jangan langsung bereaksi, tapi tenang, ambil napas, kemudian tenangkan, diamkan. Kenapa? Biar kita bisa berpikir dengan jernih, mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik. Tetap tenang. Bahkan ada beberapa tips yang sederhana, misalnya berhitung sampai 100, jangan langsung berespon. Jadi tidak boleh reaktif, tapi cobalah menjadi responsif. Dan cara responsif itu adalah ketika ada masalah kita diam dulu sejenak atau tetap tenang. Kemudian yang ketiga adalah ketahui akar masalah. Jangan tiba-tiba langsung merespon ini gimana, enggak. Tapi cari alurnya, ini kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kalau kita dapat informasi, sesuatu informasi yang menyakitkan kita, coba cari tahu satu, siapa yang ngomongnya, sumber omongannya, kemudian sebetulnya asal omongannya seperti apa. Karena juga ada sebuah, bukan peribahasa sebetulnya, yang tadinya informasinya sejengkal bisa jadi sedepak. Jadi bisa panjang tuh urusannya, karena biasanya kita sebagai orang kalau nggak didramatisir nggak seru gitu kan, nggak rame. Jadi kalau misalnya ada masalah, coba cari akar masalahnya, dari mana sumber informasi itu, dari mana sumber masalah itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah selesaikan masalah satu persatu, step by step. Misalnya gini, kita melibatkan beberapa pihak masalahnya atau beberapa orang, coba dirunut dari mana nih asalnya, kemudian klarifikasi satu-satu. Jangan kita gencar ke semua gitu kan, kesini kemana enggak. Tapi harus clear atau harus jelas, harus sampai misalnya selesai satu persatu, one by one, step by step. Jadi kalau kita punya masalah dengan banyak orang, selesaikan satu-satu. Kayak kita misalnya gini, kita punya banyak utang lah, yang mudah lah, utang misalnya, kita punya banyak utang ke beberapa orang. Nah, selesaikan satu persatu.
Satu orang satu-satu selesaikan, selesai terus sampai akhirnya ke yang terakhir misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini perlu minta bantuan. Seandainya kita merasa kita tidak mampu menyelesaikan masalah, saya pernah ngomong di beberapa konten sebelumnya bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita butuh orang, satu. Kedua, kita butuh coping untuk cerita, untuk sharing. Jadi saya kira nggak ada salahnya sobat-sobat DHB yang lagi ada masalah, cari temen, cari bantuan, bisa keluarga, bisa saudara, bisa orang tua yang bisa support kita, bisa bisa dukung kita, bisa memberi ya minimal pencerahan deh gitu kan, atau bahkan lebih jauhnya bisa memberi solusi atau bahkan membantu solusi kita misalnya. Dan terakhir yang keenam, bersyukurlah. Apa bersyukur? Kenapa bersyukur? Itu yang buat kita sehat. Jangan sampai kita mengeluh, ada beberapa kasus sampai menyakiti diri, bahkan sampai bunuh diri karena ingin menghindar dari masalah. Justru akan menimbulkan masalah baru gitu kan. Orang lain yang nggak tahu menjadi tahu gitu kan menjadi viral kalau bahasa sekarang. Jadi kita melihat juga teman-teman yang hari ini punya masalah yang mungkin lebih berat dari kita, yang belum tentu ketika kita dapat masalah yang sama seperti teman-teman yang lain kita sanggup menghadapinya, karena Allah itu hanya akan memberi masalah pada sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah memberikan masalah kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Omongin aja biar kamu plong.